Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita jumpa lagi dengan Mas Karebet Channel. Oke, sahabat-sahabat mekanik sekalian, kali ini saya akan bahas grader terbesar di dunia ya, yaitu grader 24M Caterpillar, sahabat-sahabat sekalian. Oke, pasti sangat menarik sekali. Cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas grader terbesar di dunia, yaitu 24M. Problemnya yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat saya ini ya, yaitu transmisi dan engine overheating. Jadi di monitornya itu ada error ya, error transmisi, dan ternyata begitu ditelusuri ternyata dia overheat ya, oli transmisi dan oli engine-nya. Nah, setelah ditelusuri sahabat-sahabat sekalian, jadi fan speed atau kipas pendingin daripada radiator dan cooler transmisi hidrolik dan sebagainya itu jadi satu sahabat sekalian ya, di bagian belakang unit ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi sebagai informasi tambahan, 24M grader Caterpillar ini adalah salah satu produk unggulan daripada grader ya, milik Caterpillar sahabat-sahabat sekalian, karena dia ini cukup besar ya. Setahu saya tidak ada grader yang sebesar 24M ini sahabat sekalian. Nah, kalau grader itu sahabat-sahabat sekalian, itu cara melihat besar kecilnya itu dilihat dari panjang blade sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang 24M ini panjang blade-nya adalah 24 feet atau 24 kaki ya sahabat-sahabat sekalian. Wah, luar biasa sekali, sangat panjang ya. Kalau kayak 120K itu yang banyak di proyek-proyek pinggir jalan, itu dia hanya 12 feet sahabat sekalian. Sedangkan ini 24. Jadi 2 kali lipat grader 120K atau 120H ya panjangnya. Wah, luar biasa. 24M ini cukup besar sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya akan mulai dulu dari cara kerja fan system daripada unit grader 24M milik Caterpillar ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi bisa kita lihat di layar sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa komponen utama dari fan system. Jadi sahabat-sahabat sekalian, fan system dari unit grader 24M ini ya, dia itu jadi satu sistemnya dengan sistem brake. Makanya sistemnya itu diberi nama dengan brake and fan system sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara kerjanya dia akan memprioritaskan mengisi untuk brake dulu ya di sistem ini, kemudian baru ke fan ya. Sama-sama kita ketahui tentunya pastinya yang diutamakan atau yang diprioritaskan itu adalah brake system karena menyangkut keselamatan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada yang namanya priority valve sahabat-sahabat sekalian. Priority valve inilah yang mengatur ya. Jadi ketika banyak digunakan untuk brake, maka oli akan diprioritaskan ke brake system ya. Nah, untuk pump dan motor daripada sistem fan ini ya, sistem pendingin atau cooling fan ya, dia menggunakan sistem variabel hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia memiliki switch plate yang mana switch plate-nya itu bisa bermain ya. Kalau untuk yang motornya itu dia fix ya, fix displacement. Kalau yang untuk pumpnya itu variable displacement sahabat-sahabat sekalian. Jadi kelemahannya fan system ya, atau sistem pendingin di motor grader M series, baik itu 24M, 16M, 14M, itu dia ada di sistem pendinginnya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena dia jadi satu sistem dengan brake. Ketika banyak menggunakan brake ya, terutama pada saat turunan gitu ya, maka oli akan diprioritaskan ke brake dan secara otomatis
untuk ke sistem fan itu kurang, makanya fan-nya pasti akan melemah putarannya karena dia diprioritaskan ke brake sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini juga lah kenapa fan system atau sistem pendingin dari unit itu sering problem sahabat-sahabat sekalian, karena memang dijadikan satu dengan sistem brake-nya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi kita bisa lihat di sana ya, pada awalnya ketika awal running ya unit, maka pompa, brake dan fan akan memprioritaskan ke brake terlebih dahulu sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada manifold ya. Manifold itu diantaranya ada cut in valve, ada cut out valve, kemudian ada fan speed solenoid namanya. Kemudian di sana ada priority valve. Jadi mereka bekerja sama untuk yang saya sudah sebutkan tadi, memprioritaskan oli pressure ya itu ke brake dulu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika brake sudah terpenuhi ya, sudah mencapai cut out. Di sini ada cut in dan cut out. Cut in itu adalah di mana pressure system itu masih belum tercapai ya. Kemudian cut out itu adalah pressure system sudah tercapai. Nah, ketika cut out, maka dia baru memprioritaskan ke fan motor sahabat-sahabat sekalian ya, atau ke sistem pendingin. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana cara kerja dari fan motor ya, hidrolik. Dia akan mengirim oli dari pompa fan dan brake ya, itu melalui valve ya, semacam kayak rally valve itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia masuk ke fan motor. Nah, di sana ada yang namanya fan speed solenoid dan cartridge ya. Jadi ketika low atau masih belum dibutuhkan untuk pendinginan secara maksimal, maka fan-nya berputar minimal sahabat-sahabat sekalian. Nah, kecepatan fan itu kalau minimal dia di sekitar 550 rpm saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika dia berputar secara minimum, maka solenoidnya itu kecenderungannya dia adalah membuang oli atau ngedrain oli sahabat-sahabat sekalian sebelum dimasukkan ke fan motor. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian cara kerja ketika minimum. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, bagaimana ketika speed maksimum ya, jadi ini juga dikontrol oleh overheat atau temperatur daripada transmisi, engine dan sebagainya ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika dia naik, maka dia akan naik juga speed fan-nya ya. Yang mengatur itu apa? Yang mengatur adalah fan speed solenoid sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika dia dibutuhkan untuk melakukan pendinginan maksimal atau maksimum ya, maka fan speed solenoidnya ketika maksimum dia mendapat arus yang kecil sahabat-sahabat sekalian. Sebaliknya tadi ketika minimum, arus yang dialirkan ke fan speed solenoid itu maksimum sahabat sekalian. Makanya kalau solenoid konektornya itu dilepas sahabat-sahabat sekalian, maka otomatis dia akan langsung putarannya fan itu maksimum ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, oli yang tadinya itu ngedrain, nah sekarang dia tidak ngedrain lagi sahabat sekalian. Dia digunakan untuk mendorong rally valve-nya ya. Nah, maka oli akan secara maksimal menuju fan motor sahabat-sahabat sekalian. Makanya fan motor itu mendapatkan suplai oli bertekanan yang maksimal, maka dia akan berputar secara maksimum sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana sahabat sekalian ada check valve ya. Ya, di dekatnya fan motor itu ada check valve. Jadi check valve itu fungsinya adalah untuk sebagai safety sahabat sekalian, untuk mencegah kavitasi. Ketika engine dimatikan ya, unit shutdown dimatikan, maka fan-nya itu nggak akan mungkin langsung berhenti sahabat sekalian ya. Fan itu kan dia berputar cepat sekali ya, terutama ketika setelah dia berputar secara maksimum ya, sekitar 1325 rpm. Ketika dimatikan, maka dia akan tetap berputar sahabat sekalian. Nah, dampaknya apa? Ketika engine mati, kipas tetap berputar. Nah, di sini kan udah nggak ada oli lagi ya sahabat sekalian ya. Kalau tidak ada yang namanya check valve ini ya, maka fan motor ini akan sekret sahabat sekalian. Karena kelembaman ya, kecenderungan si fan ini berputar mempertahankan kecepatannya, dia akan sekret
akan kavitasi, di sini akan banyak udara daripada oli, maka akan merusak fan motor. Maka di sini ada yang namanya check valve, atau di produk lain itu namanya make up valve untuk fan motor, sahabat-sahabat sekalian ya. Di Caterpillar juga ada make up valve yang mana dia dijadikan satu dengan fan motor ini ya, tapi ini dia terpisah, sahabat-sahabat sekalian. Posisinya ada di bawah radiator group ya. Kalau teman-teman buka di area bawah radiator group, maka akan ketemu yang namanya check valve untuk fan motor ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah fungsinya fan motor, untuk mengamankan fan motor dengan cara mencegah kavitasi. Cara kerjanya adalah ketika engine mati atau unitnya shutdown, maka fan-nya tetap berputar, oli akan tersedot ya dari drain ya. Oli dari tangki ini akan tersedot karena ada kekosongan pressure atau kevakuman, dia akan terhisap ya ke bagian input daripada fan motor, sahabat sekalian. Jadi dia fan-nya tetap mutar, tapi dia terisi dengan oli dari drain line ya, saluran pembuangan. Nah, maka olinya akan tetap terisi di area fan motor ketika terjadi putaran sisa ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita lakukan pengecekan daripada performa fan system ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi caranya adalah kalau teman-teman mau mengetahui putaran minimum daripada fan hydraulic speed ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya, atau hydraulic fan speed, maka putaran minimumnya biasanya dia ada di pada saat engine low idle ya, sahabat-sahabat sekalian, atau pada saat engine itu dingin. Nah, kalau rekan-rekan ingin mengetahui putaran maksimum, caranya adalah melepas konektor dari solenoid fan speed ya, sahabat-sahabat sekalian, maka dia akan menunjukkan putaran maksimum pada fan speed. Nah, jadi seperti itu sederhananya ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau rekan-rekan mekanik tidak memiliki komputer atau laptop ET service tool ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada saat itu temuannya adalah putarannya memang tidak tercapai, sahabat-sahabat sekalian, untuk maksimumnya. Dia hanya sekitar 900-an saja, yang mana harusnya di angka 1325 ya ketika dia putaran maksimum ya. Jadi menariknya di sini adalah teman-teman sempat dilakukan penggantian beberapa komponen ya, sahabat-sahabat sekalian ya, diantaranya sampai dikanibalkan brake and fan motor ya. Ternyata tidak ada perubahan, sahabat-sahabat sekalian ya, masih problem seperti semula ya. Apa? Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata pada akhirnya setelah dilakukan troubleshooting beberapa hari ya, ada satu komponen yang tidak terduga, sahabat-sahabat sekalian, yang menyebabkan putaran fan motor ini tidak tercapai pada saat posisi maksimum ya. Komponennya adalah yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu check valve atau make up valve dari fan motor, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kemungkinan, sahabat-sahabat sekalian, kenapa dia bisa putarannya lemah itu karena check valve-nya itu udah bocor, sahabat sekalian ya. Dia tidak bisa menahan daripada oli yang dari input atau dari pompa ya. Jadi yang oli yang dari pompa itu langsung ngedrain aja ke tangki, sahabat-sahabat sekalian, karena check valve-nya ini sudah bocor, tidak bisa menahan ya. Nah, jadi oli yang ke fan motor itu tidak sesuai yang diharapkan ya, makanya fan motornya putarnya lambat, walaupun dia sudah diganti baru ya, tetap aja lambat ya, sahabat-sahabat sekalian, karena memang penyebabnya bukan dari fan motornya ya, penyebabnya adalah dari check valve-nya. Check valve-nya ini komponennya sangat sederhana sekali ya, kecil, tapi ternyata ini yang menyebabkan fan motornya ini lemah, sahabat-sahabat sekalian.
Iya, iya, iya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, cukup menarik sekali ya temuan troubleshooting kita kali ini ya. Fan motor putaran lemah mengakibatkan engine overheating dan transmisi overheating, dan penyebabnya adalah karena check valve atau make up valve dari fan system sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia bocor ya cek valve-nya, sehingga mengalirkan oli yang harusnya dikirim ke fan motor, dia ngedrain langsung ke tangki sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah valve atau cek valve-nya ini diganti ya, penyakitnya sembuh, hilang, unit bisa beroperasi kembali seperti sedia kala sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, sharing troubleshooting dan technical knowledge ya. Jadi pengalaman ini saya dapatkan dari salah seorang sahabat saya ya, luar biasa sekali beliau ini, sangat jos dan pintar lah. Baik sahabat-sahabat Sarkanik, mekanik teknisi di seluruh pertambangan di seluruh Indonesia, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Mas Karebet Channel. Kali ini saya undur diri, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.